Ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum. Dekat banget begitu. Apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029? Nah itu. Nah kalau dibaca implisit ya, keterangan DPR dan keterangan pemerintah, walaupun di ujungnya menyerahkan kepada kebijaksanaan yang mulia Hakim Konstitusi, itu kan bahasanya bersayap kalau begitu. Dua-duanya kan mau ini diperbaiki. Kalau pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Jadi tidak perlu melempar isu ini, soal ini di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan. Jadi tidak ada perbedaan, karena dari DPR tadi implisit itu sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya. Kelihatannya pemerintah juga setuju, kan sederhana ini untuk mengubahnya. Dibawa ke DPR saja, diubah undang-undang itu, pasal itu sendiri. Jadi tidak perlu dengan tangan Mahkamah Konstitusi. Hari ini di Mahkamah Konstitusi sedang diadakan sidang keputusan tentang gugatan usia calon presiden dan wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Apakah ini akan dikabulkan atau ditolak? Ya, kita tahu bahwa penggugatnya adalah Partai Solidaritas Indonesia, yaitu PSI. Ada tanda tanya bagi kita, kok sebegitunya PSI mengusahakan itu? Apakah untuk kadernya agar kader PSI bisa nyalon presiden atau wakil presiden? Sepertinya hal itu tidak. Karena apa? Karena saat ini kita tahu PSI itu tahun kemarin tidak ada yang lolos di DPR RI, tidak mempunyai presiden threshold. Pertanyaan kita justru harusnya PSI kan menggugatnya PT 0%, dari 20% dihilangkan menjadi 0%. Kok sepertinya ini agak sedikit dipaksakan. Siapa sih sebenarnya yang diusahakan PSI agar bisa lolos menjadi capres atau cawapres? Ini sudah bukan rahasia umum. Kita tahu di situ ada Gibran Rakabuming Raka. Pertanyaan lanjutannya adalah apa? Apakah iya PSI itu, mohon maaf, ini pertanda tanya ya, pertanyaan, apakah PSI itu benar-benar ada sambungan kepada keluarga Pak Jokowi? Dalam hal ini adalah bagaimana mengusahakan agar Gibran bisa lolos menjadi capres atau cawapres. Pertanyaan lanjutan lagi adalah, di balik ini ada apa semuanya? Toh nyatanya kita dari awal, dari dulu menurunkan Pak Harto adalah bagaimana agar kekuasaan itu tidak dimanfaatkan oleh keluarga dan lain sebagainya. Seberapa dekatkah PSI dengan Pak Jokowi? Sampai-sampai PSI mengusahakan agar anak Pak Jokowi bisa mencalonkan dirinya sebagai capres atau cawapres. Pertanyaan diplomasinya adalah, atau mungkin jawabannya jawaban diplomasinya adalah, jika Gibran ditanya, loh itu urusan PSI bukan urusan saya. Ya, itu adalah di layar depan. Di layar belakang adalah kita tidak tahu. Kita tanya, kok PSI begitu sih? Malah mengusahakan orang lain, bukan mengusahakan kadernya. Apakah PSI akan mengambil efek ekor jas dari semua ini? Atau apa? Mari kita nanti buktikan dan kita tunggu apa keputusan MK. Dan sudah banyak rumor di masyarakat, di publik bahwa jika ini lolos, maka Prabowo yakin akan ada keyakinan dari masyarakat akan mengambil Gibran sebagai wapresnya, dan mungkin
pendukung, koalisi pendukung, partai koalisi pendukung akan menerima jika Gibran memang yang dijadikan cawapres. Jika Prabowo mengambil Muhaimin, mungkin PAN dan Golkar akan kecewa. Jika mengambil Airlangga Hartarto, mungkin Muhaimin dan PAN akan kecewa. Jika mengambil PAN, maka Airlangga dan Muhaimin dengan PKB-nya, dengan Golkarnya akan kecewa. Mungkin solusinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Ini kita coba belajar menganalisa ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana demokrasi ini berjalan lancar dan baik sesuai tujuan kita dulu ya. Dari penurunan Pak Harto yang tadinya sangat otoriter, kemudian KKN merebak di sana. Tapi saat ini dengan alasan demokrasi mencalonkan semua orang, tapi orang itu ada kaitannya dengan kekuasaan, maka kita tanya dan jawab sendiri masing-masing. Layakkah, etika apa yang dilakukan oleh para politisi kita? Sebagian para politisi kita, monggo jawab masing-masing dan kita pakai hati nurani, jangan pakai kebencian. Gunakan data, gunakan fakta untuk menyampaikan sesuatu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.